Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Bang Ad. Bang Ad mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Tetap semangat dan tetap fokus ya teman-teman. Kali ini Bang Ad akan berbagi tips, trik, dan tutorial tentang belajar kondisian if dan else pada batch file di Windows 11. Saya sarankan teman-teman semuanya untuk menonton sampai selesai video ini ya, agar teman-teman tidak gagal paham, yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita mulai. Kali ini Bang Ad menggunakan Notepad++ ya teman-teman. Apa itu belajar pengkondisian if dan else pada batch file di Windows 11? Pengkondisian if dan else adalah pernyataan yang mengontrol percabangan kondisional dalam pemrograman ya teman-teman. Dalam batch file di Windows 11, pengkondisian if dan else digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan menjalankan blok kode tertentu. Pernyataan if else mengontrol pencabangan kondisional. Pernyataan dalam if brand akan dijalankan jika kondisi dievaluasi dinilai bukan 0 atau true ya teman-teman. Jika nilai kondisi bukan 0, pernyataan berikut akan dijalankan dan pernyataan setelah operasional else dilewati ya teman-teman. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada. Pernyataan else merupakan pernyataan opsional untuk digunakan berdasarkan kebutuhan ya teman-teman. Berkas tumpak adalah berkas teks yang berisi serangkaian perintah yang paling umum digunakan untuk memulai menggunakan program dan menjalankan utilitas ya teman-teman. Misalnya di sini kita ketik dulu ya teman-teman, add echo off. Lalu di sini tulis pause untuk fungsiku 0. Di sini kita buat judulnya apa teman-teman? Belajar pengkondisian if dan else pada batch file. Lalu kita Ctrl S ya teman-teman. Kita tulis di sini script 6.bat. Lalu kita save ya teman-teman. Setelah ini misalnya di sini saya mau buat variabel tipe data string ya teman-teman. Nama variabelnya itu variabel data string 1 sama dengan Romeo. Lalu kita buat satu variabel lagi, set spasi satu variabel lagi dengan sama ya teman.
string 2 sama dengan Romeo. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan menguji dan membandingkan kedua nilai dari kedua variabel ini ya teman-teman. Menggunakan perintah if, lalu nama variabel yang akan diuji dalam hal ini nama variabel string 1 dan sama dengan if stringnya kita bungkus dengan tanda persen ya teman-teman. Lalu 2 sama dengan lalu tanda persen dibungkus membungkus string 2 ya teman. String 2. Lalu kita tekan Ctrl S, kita save. If kita baca, if ini kita baca jika kita nilai variabel string 1 sama dengan nilai variabel string 2 yaitu Romeo ya teman-teman. Misalkan maka jalankan perintah yang ada dalam tanda kurung ini. Kita buat dulu di sini tanda kurung ya teman-teman. Echo bersih nilai variabel sama. Ctrl S. Tanda kurung ini kita fungsikan seperti ini. Misalkan perintah yang dijalankan jika kondisinya terpenuhi, yaitu echo nilai variabel sama ya teman-teman. Lalu kita coba jalankan scriptnya ya teman-teman. Nah ini ya nilai variabel sama dan ini judulnya ya teman-teman. Belajar pengkondisian if dan else pada bed file. Nilai variabel sama ya teman-teman. Kita kembali lagi ke text editornya. Maka dia akan mengembalikan nilai yang sama ya teman-teman. Jadi kata perintah ini kita menguji dua buah variabel, yaitu jika kondisinya nilai variabel string 1 ini sama dengan variabel string 2, maka akan menjalankan perintah yang ada dalam tanda kurung ini. Ini ya perintahnya teman-teman, nilai variabel sama. Karena nilai variabel string 1 dan variabel string 2 sama, maka akan menjalankan perintah dalam kurung ini ya teman. Tapi jika nilai variabel string 2 saya ganti menjadi nilai 1, nah sekarang nilai variabel string 1 dan variabel string 2 itu nilainya berbeda. Begitu saya jalankan scriptnya ini, maka akan keluar dari blok if. Dari blok if ini ya teman-teman. Karena apa? Karena variabel string 1 dan variabel keduanya tidak sama lagi ya teman. Tadinya kan sama Romeo dengan Romeo ya. Sekarang dirubah menjadi Romeo dengan 1 ya teman-teman. Ketika
keluar dari blok if, saya Ctrl F dulu ya teman-teman. Kita jalankan scriptnya. Nah, dia sudah tidak ada outputnya ya teman-teman. Kenapa? Atau blank ya teman-teman, karena ketika keluar dari blok if maka tidak ada lagi outputnya yang ditampilkan di layar. Jadi dia ngeblank ya, karena dia keluar dari blok if nya itu sendiri ya teman-teman. Kita kembali lagi ke text editor. Jadi struktur logika if setidaknya memerlukan dua bagian, yaitu kondisi yang akan diuji atau disebut juga ekspresi dan statement atau pernyataan yang akan dijalankan jika kondisi yang diuji bernilai benar atau kondisinya terpenuhi, maka akan menjalankan perintah yang di dalam tanda kurung ini ya teman-teman, nilai variabel sama. Kalau nilai variabel 1 dan 2 tidak sama, dia tidak akan muncul ya teman-teman di layar command prompt-nya ya teman-teman. Lalu kita tambahkan di sini, kalau untuk membaca perintah variabel 1 dan variabel 2 tidak sama itu kita harus menambahkan apa teman-teman? Else. Yang tadi if-nya sudah, ini if ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan dengan else. Seperti di sini. Else spasi buka kurung, tutup kurung, lalu enter. Di sini kita tulis echo spasi nilai variabel tidak sama. Lalu kita Ctrl S, kita save. Lalu kita jalankan scriptnya ya teman-teman. Maka akan mengembalikan nilai yang kita tulis dalam else, yaitu nilai variabel tidak sama ya teman-teman. Lalu kita close dulu ini teman-teman. Kita kembali ke text editornya. Lalu kita beri di sini tab. Kita juga dapat menguji sebuah kondisi seperti ini. Ini variabel string 2 saya hapus dulu ya teman-teman. Variabel string 2 nya kita hapus. Kemudian di sini saya ganti dengan apa teman-teman? Romeo ya teman-teman. Ctrl S. Nah, jika variabel string 1 sama dengan Romeo, maka jalankan perintah echo nilai variabel sama. Jika tidak, jalankan perintah dalam blok else, yaitu echo nilai variabel tidak sama. Ini ya teman-teman. Atau kita juga bisa menguji dengan variabel user input. Ini saya hapus dulu ya teman-teman. Menggunakan user input ya teman-teman.
kita Ctrl S. Kita coba jalankan scriptnya ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik apa teman-teman? Romeo, lalu enter. Dia akan keluar ya. Di sini kita ganti dulu sesuai di atas, kita ganti variabelnya menjadi user input ya teman. Ctrl S, lalu kita coba jalankan lagi filenya. Kita ketik di sini Romeo, enter. Nilai variabel sama ya teman. Nah, sekarang nilai variabel sama ya teman-teman. Lalu kita ke text editor, kita jalankan scriptnya lagi ya teman-teman. Kalau di sini kita ketik Romeo, lalu kita enter, dia akan mengeluarkan input nilai variabel sama ya teman-teman, sesuai dengan di text editornya ya teman-teman. Kalau kita input sama dengan Romeo, kita ketik Romeo, nilai variabel yang sama. Tapi kalau kita rubah, kita jalankan lagi scriptnya. Kita ketik di sini 1, lalu kita enter, dia akan nilai variabel tidak sama outputnya ya teman-teman. Karena yang berjalan apa teman-teman? Sesuai perintah else ya. Yang digunakan adalah else, yaitu nilai variabel tidak sama. Outputnya adalah else ya teman-teman. Nilai variabel tidak sama. Kalau kita masukkan inputnya, kita jalankan scriptnya, lalu kita ketik di sini Romeo, dia akan tidak sama karena tulisannya Romeo tidak huruf besar ya teman-teman. Jadi dia harus sesuai dengan, kita ketik di sini Romeo, nilai variabel yang sama ya teman-teman. Di text editor ini adalah if ya, berarti yang berjalan ya teman-teman. Tapi kalau kita ketik di sini 1, yang akan berjalan perintah outputnya apa teman-teman? Else ya teman-teman. Karena nilai variabelnya tidak sama. Nah, untuk statement sendiri kita dapat menulis apapun yang ada dalam tanda kurung ini ya teman-teman. Kita bebas untuk menuliskannya apa saja yang kita inginkan, termasuk perintah yang pernah kita bahas dulu ya. Tidak mengenal operator perbandingan sedang menggunakan simbol 2 sama dengan, kita juga bisa menggunakan apa teman-teman? Di sini kita bisa ganti di sini EQ dibaca sama dengan atau dengan neck, bisa diganti juga di sini. Neck ya teman-teman. NEQ bisa juga di sini diganti dengan LSS. Dan lain-lainnya ya teman-teman.
Untuk informasi lebih detailnya mengenai if, silakan teman-teman jalankan Windows R ya teman-teman. Lalu jalankan CMD, ketik CMD. Di sini kita bisa ketik help if, lalu enter ya teman-teman. Enter lagi. Nah ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan EQU equal atau not equal atau less than or equal, GTR, QR key, bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam.